Bismillahirrahmanirrahim. 154 yang bahasa Arab. Poin yang ke-19, imtihanuhu sallallahu alaihi wasallam al-alima bi syai'in min al-ilmi liqabilahu bis-sana'i alaihi idza asaba. Saya ulangi, imtihanuhu sallallahu alaihi wasallam al-alima bi syai'in min al-ilmi liqabilahu bis-sana'i alaihi idza asaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cara memberikan pengajaran adalah memberikan ujian, imtihan, ujian kepada orang yang memang sudah berilmu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan soal, dengan pertanyaan. Nah, untuk memberikan ujian ketika benar. Kalau di kita itu ada dua. Pertama ujian akhir semester, kemudian kalau di sekolah ya ujian akhir semester, kemudian yang kedua ujian harian. Kalau di rumah itu harian. Istri antum, anak antum itu sesekali perlu antum kasih ujian. Nah, Rasulullah SAW memberikan ujian kepada sahabat yang kalau jawabannya benar, kalau jawabannya salah nanti di lain waktu. Ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW menguji sebagian sahabat dengan cara bertanya untuk menunjukkan mereka kecerdasan mereka. Ketika jawaban itu betul, maka Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Tidak semua penghargaan itu harus berbentuk fisik. Saya ulangi, tidak semua penghargaan itu hadiah, itu berbentuk uang, berbentuk hadiah, berbentuk permen dan lain sebagainya. Rasulullah pernah melakukan, tapi itu jarang sekali. Ya, Rasulullah SAW itu ngasih duit itu jarang sekali. Rasulullah itu ngasih duit, nanti ada bab, insya Allah nanti minta tolong Ustaz Fatur Rahman untuk ada waktu khusus kurang lebih 1,5 jam tentang bagaimana Islam menghukum santri, Islam menghukum atau bagaimana guru menghukum muridnya, kapan dihukum dengan teguran, kapan didiam, dan terakhir nanti kapan dipukul. Itu nanti ada bab khusus yang perlu kita bahas. Nah, kemudian wadaraba fi sadrihi, kemudian Rasulullah daraba itu bahasanya memukul, artinya meletakkan tangan di dada orang itu. Mari kita lihat hadis yang ke-94. Hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan tilawah Qur'annya. Namanya itu kunyah itu nama anaknya disebutkan Abul Mungdhir. Ya, wa kana kunyatuhu Abul Mungdhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya Abul Mungdhir, wahai Abul Mungdhir, wahai Ubay bin Ka'ab. Antum tahu ada kedekatan Rasulullah dengan Ubay. Salah satunya ketika Rasulullah SAW sholat, beliau lupa, para sahabat diem, kemudian Rasulullah selesai sholat menghadap ke jamaah. Kenapa kalian tidak memperbaiki bacaan saya? Di mana Ubay bin Ka'ab? Itu juga penghargaan Rasulullah kepada beliau. Ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Ayat yang terbesar di dalam Al-Quran itu apa? Kemudian saya jawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini bentuk tawadhu'nya sahabat. Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya Abul Mungdhir, ada dari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Abul Mungdhir, saya tanya, ya, apakah kamu tahu ayat yang terbesar dalam Al-Quran itu apa? Ma'aka, karena dia udah hafal Quran. Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai selesai. Kemudian qala Abul Mungdhir mengatakan fadaraba fi sadri,
Rasulullah menepuk-nepuk di dadaku, plek-plek sambil mendoakan. Liyahnikal ilmu abal mungzir. Ya. Liyahnikal ilmu abal mungzir, wahai abal mungzir, mudah-mudahan ilmumu hana'a. Hani itu membuat kamu itu senang, memenuhi dirimu. Di sini ada 3 poin penting dalam pembelajaran. Pertama, Rasulullah bertanya, kemudian sahabat menjawab. Ini salah satu cara mengajar. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah SAW menyentuh badan sahabat. Salah satunya adalah dada. Nah, kalau kita ya dada di sini. Ingat, ini laki-laki dengan laki-laki, bukan laki dengan perempuan. Tapi kalau sama istri antum boleh. Ya, ditepuk dadanya. Kenapa dada bukan pundak? Ingat, masing-masing badan itu punya makna sendiri-sendiri. Ya. Punya makna sendiri-sendiri. Kalau ngelus kepala, tandanya apa? Sayang. Sepakat. Bukan kita memeluk orang, bukan kitanya. Orang lain. Ini guru dengan murid, kepalanya diuyak-uyak. Sayang. Antum sering ngelus kepala anak antum, berarti antum sayang sama anak antum. Antum sering ngelus kepala istri antum, berarti antum sayang. Nih sering ngelus kucing, nah, berarti sayang sama kucing. Kucing dilus-lus, suaminya nggak dilus-lus. Terus yang kedua, kalau megang pundak, di pundak gini, plek-plek, tandanya apa? Apa? Bangga. Kalau pengen membanggakan anak, pundak yang ditepuk, mantap. Kemudian kalau gandeng tangan, tandanya apa? Gandeng tangan, digandeng tangannya. Perhatian, pinter. Perhatian, yang pengalaman. Kalau yang nggak pernah melakukan nggak ngerti maknanya itu. Berarti antum yang belum pernah gandeng atau pernah gandeng tapi nggak ngerti, bahaya. Ya, gandeng. Terus antum jiwet gini anak-anak gini, gitu apa? Gemes. Nah, kalau itu paham. Gemes. Nah, ini kalau dada. Ini ya, fadaraba fi sadri. Apa? Ya, kebanggaan. Kenapa? Karena dada ini adalah isinya ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri alam nasyrah laka sadrak. Betul-betul Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang tidak hanya hafal Quran tapi sudah masuk ke dada. Maka ada doa hadis Imam Ahmad. Doa biasanya dibaca di selesai khataman Quran. Allahumma inni a'buduka wa ibnu 'abdika, dan seterusnya. Anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni, dan seterusnya. Nah, itu menepuk dada. Ingat, dengan syariat. Ya, jangan dikit-dikit nanti antum langsung senengnya ngajar akhwat. Kata Ustaz Hafi, bukan. Ya, itu laki-laki dengan laki-laki ditepuk. Terus yang terakhir, mendoakan liyahnikal ilmu abal mungzir. Mudah-mudahan ilmumu itu membuat kamu itu senang, tenang. Kenapa ada orang yang punya ilmu tapi hidupnya gersang? Ada orang yang punya hafalan Quran banyak tapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang banyak. Ini Abul Mungzir luar biasa. Jadi 3 poin Rasulullah SAW lakukan dan antum bisa melakukan. Ya, antum bisa. Ustaz, sekarang online gampang. Ngomong aja. Antum tanya, antum ngajar nih ya. Ini salam saya untuk antum semuanya. Kalau kalian itu di depan saya, tak elus kepalanya satu-satu. Itu. Jadi ada banyak cara yang bisa antum lakukan. Baik, itu ya Rasulullah tanya.
Jawabannya betul, Rasulullah itu menepuk dada. Yang ketiga, Rasulullah mendoakan. Dan ini bukan hanya santri, bukan hanya siswa, anak antum, istri antum, antum tes. Mi, hafal surat Ar-Rahman enggak? Hafal. Coba teruskan ini, Mi. Wah, bener. Masya Allah. Gitu ya. Antum terserah, yang antum lulus-lulus apa terserah itu. Ya kepalanya boleh, dadanya boleh, tangannya boleh, dan seterusnya. Itu ibadah. Ibadah. Itu ya, sebelum tidur nanti malam antum tes. Mi, hafal enggak Mi surat An-Nisa ayat 3, Mi? Hafal. Uminya langsung ke dapur deh. Baik. Kita ambil satu contoh lagi. Marwa Dawud wa Tirmidzi wa Darimi wa Ibnu Sa'ad wal Qadi Waqi' an Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz Jabal ini termasuk pemuda di zaman Rasul yang paling ngerti tentang halal haram. Lamma ba'athani Rasulullah sallam, ketika Rasul mengutusku ke Yaman, qala li, Rasul bersabda, kaifa taqdi in arada laka qada. Bagaimana kamu memutuskan kalau ada masalah yang menghadapi kamu? Qultu aqdi bi kitabillah, saya akan putuskan dengan Al-Qur'an. Fa illam tajid, kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an, karena Al-Quran itu banyak sifatnya itu global. Aqdi bisunnati Rasulillah, saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Qala fa illam tajid, kalau enggak ada, kamu di Yaman, saya di Madinah. Qultu ajtahidu bi ra'yi, saya akan istihad dengan pendapatku. Wala alu, dan saya tidak tidak menyempitkan, artinya tidak dari lebih dari itu. Nah, 3 itu. Fadaraba Rasulullah sadri biyadihi. Nah, Rasulullah menepukkan dadaku dengan tangannya. Sama. Didoakan sama, kasusnya sama. Jadi polanya itu sama, pola pendidikan Rasulullah itu sama. Beliau berdoa, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Didoakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik utusannya Rasulullah SAW yang membuat ridho Rasulullah SAW. Jadi doa itu bukan sekedar terima kasih, ya, bukan sekedar kamu pinter. Kamu pinter itu nggak ada nilai doa, itu hanya nilai pujian. Terima kasih itu nggak ada nilai doa, jangan terima kasih. Ya, kalau guru perempuan ngajar, terima kasih nak ya. Nanti muridnya laki-laki jawabnya gampang, kasihmu ku terima bu. Walah bahaya. Yang paling min itu adalah ya bisa sebenarnya alhamdulillahilladzi atau jazakillahu khairan. Itu doa itu bermacam-macam dan jangan hanya diam. Jangan hanya diam. Antum juga nanti di rumah tangga itu anak-anak itu banyak melakukan kebaikan. Itu minimal antum jazakillahu khairan, jazakallahu khairan. Jadi penghargaan itu bukan uang. Kalau penghargaan uang terus, nanti anak akan jadi orang matre. Dia nggak kenal pahala. Ya, dia nggak kenal kebaikan kecuali ya duit. Ini mulai dibiasakan, ya, mulai dibiasakan. Baik, yang ke-20. Kita cepetin, masih 20 lagi. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bis sukuti wal iqrari ala ma hadasa amamahu. Salah satu cara Rasulullah SAW mendidik adalah dengan sukut, dengan diam. Ya, dengan diam dan memberikan ikrar, ya, memberikan penetapan terhadap apa yang terjadi di depan beliau. Dan ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kalau usuli mengatakan dengan istilah at-takrir, penetapan tapi yang sifatnya diam. Ya. Nah, kita lihat beberapa contohnya. Rawal Bukhari an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-96. Ya, akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abu Darda. Rasulullah SAW itu mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya, dengan Abu Darda. Karena Abu Darda itu ada orang Madinah
Nah, sementara Salman adalah orang Persia yang ketemu Rasul di Madinah. Ketika Rasul datang, Salman ini belum bisa bergabung bersama Rasul, ya, karena masih menjadi budak. Dan kisah Salman ini kisah yang sangat unik, karena beliau untuk ketemu Rasul itu harus dari Persia nanti ke Mosul. Mosul itu Irak. Sebelumnya ke Syam dulu, baru ke Mosul. Kemudian habis itu ke Amuria, ya, di Eropa sana. Kemudian baru bisa ketemu di Madinah. Beliau menjadi budak 2 kali. Dengan jadi budak lah itu beliau kemudian kerja di kebun korma. Singkat cerita, beliau ketemu dengan Rasulullah ketika awal datang. Maka nanti antum kalau berbicara masalah perang Badar, perang Uhud, nama Salman belum ada karena masih menjadi budak. Ini Rasulullah mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Suatu ketika Salman ini berkunjung. Ingat, ziarah itu bukan ziarah kubur. Ziarah itu berkunjung sebentar, itu namanya ziarah. Bedakan antara ziarah dengan safar, dengan dhahaba. Ya. Suatu saat karena sudah dipersaudarakan, Salman mengunjungi rumah Abu Darda. Fara'a Abu Darda mutabadzilatan. Nah, Salman lihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda, itu pakai baju compang-camping, sangat-sangat sederhana. Nah, faqala laha, ini artinya apa? Abu Darda, Ummu Darda orang kaya apa miskin? Miskin. Ini keluarga yang miskin, contohnya Abu Darda, Ummu Darda. Nanti saya akan sampaikan sedikit tentang keluarga ini. Faqala laha, ma sya'nuki? Salman tanya, kenapa kamu kok begini? Nih para ustazah, ini kalau di zaman Rasulullah, ini pakaiannya, wush, masya Allah, ini udah luar biasa bagusnya ini. Ya. Kata Abu Darda, Abu Darda, saudaramu Abu Darda itu laisa lahu hajatun fid dunya. Udah enggak minat lagi dengan dunia. Enggak ada nafsu lagi tentang dunia. Akhirnya beginilah. Tapi Ummu Darda tidak protes. Kenapa tidak protes? Ummu Darda dikasih pakaian compang-camping biasa, enggak protes. Kenapa enggak protes? Ya karena memang Abu Darda juga seperti itu. Perempuan itu protes tuh ketika dikasih sedikit, antum banyak. Istri antum kasih harga 100.000, pakaian antum 500.000. Wajar kalau protes. Ya, istri antum kasih HP Apple, sementara antum pakai Mito. Ini Abu Darda. Faja Abu Darda, datanglah Abu Darda. Berarti waktu Salman ke rumah Ummu Darda, Abu Darda ada enggak? Enggak ada. Ini artinya apa? Boleh seorang perempuan menerima tamu hanya sekedar ngobrol, ya, ketika tamunya ini jelas siapa. Ini jadi akhwat misalnya suaminya enggak ada, ya, kemudian Ustaz Fatur Rahman datang, kemudian suami saya enggak ada, enggak boleh, saya enggak akan menerima engkau. Enggak, kalau sekedar ngobrol boleh. Yang enggak boleh itu masuk ke rumahnya. Begitu Abu Darda datang, maka fasana alahu ta'aman. Abu Darda nyiapkan makanan. Yang nyiapkan makanan suami apa istri? Nih saya tanya, yang nyiapin makanan suami apa istri? Suami. Fasana'a, bikin makanan. Artinya apa? Guru SMP SMA Darul Fatah harus bisa masak. Iya. Ustaz Hafiz itu belum selesai ngomong. Antum harus bisa masak. Minimal air putih. Oke, masak mie. Ya, kemudian nasi goreng. Ya, kemudian masak telur. Kemudian rendang, soto. Oke, antum paling tidak dikit-dikit tahu ilmunya. Ini Abu Darda itu nyenengin
Nyenengin istrinya tuh dia yang masak. Ya, antum tuh jangan jadi laki-laki yang manja. Apa-apa harus siapkan istrinya. Mi, mana makanannya? Mi, mana tehnya? Mi, mana kopinya? Istri antum tuh bukan pembantu. Maka nanti saya sampaikan, nanti dengan seperti ini Ummu Darda akhirnya nggak protes, dikasih pakaian biasa ya wajar. Lu yang ngerjakan Abu Darda. Lah antum apa-apa istri antum nggak ngerti apa-apa. Anak nangis istri, anak buang air kecil istri, buang air besar istri, semuanya serba istri. Ya wajar kalau istri antum itu protes. Maka nanti begitu Abu Darda mau meninggal, apa kata Abu Darda? Wahai Ummu Darda. Darda itu nama anaknya perempuan cantik namanya Darda. Wahai Ummu Darda, sepeninggalan saya jangan menikah dengan siapapun. Tuh. Boleh antum nanti itu kalau ngobrol sama istri boleh. Mi, nanti kalau Abi meninggal duluan, Umi jangan nikah lagi ya. Dan Ummu Darda ridho apa enggak? Ridho, karena susah mencari suami kayak Abu Darda. Betul ridho sampai akhir hayatnya nggak nikah. Memang Abu Darda meninggal duluan. Lah antum nggak ngasih apa-apa ke istri, Mi jangan nikah lagi Mi. Lo siapa? Itu loh. Maka antum buat bagaimana istri antum itu tidak melihat ke siapapun kecuali kepada antum. Salah satunya adalah antum mengerjakan urusan rumah tangga. Sesekali lah ngepel, sesekali aja pagi sama sore, udah gitu aja. Terus yang kedua, antum lihat nanti di hadis Abu Dawud. Di hadis Sunan Abi Dawud ada hadis, apa kata istrinya itu? Qalat Ummu Darda, haddatsani sayyidi Abu Darda. Tuh, Ummu Darda itu menerima hadis dari siapa? Suaminya. Haddatsani sayyidi, maaf. Haddatsani sayyidi Abu Darda. Sayyidi tuanku Abu Darda mau menyampaikan hadis ke saya. Nanti ada hadis itu ar-rahimun yarhamuhur rahman irhamu man fil ardi. Ini satu ibunya Ummu Darda manggil Abu Darda itu dengan sayyidi. Ya, sayyidi. Dan Abu Darda ngasih hadis, wajar Ummu Darda itu puas dengan suami yang bernama Abu Darda, karena di samping suaminya itu juga ringan tangan, ngerjain apa saja. Yang kedua, suaminya ngajarin istrinya. Lah ini istrinya nggak pernah diajarin, nah gimana? Antum siap kayak seperti Abu Darda ya? Halo? Ini belajar tuh begini, langsung dipraktekin. Siap jadi seperti Abu Darda? Ya, ringan tangan. Ya, ringan tangan. Kalau istri kelihatan repot, ya antum ya ikutlah, walaupun hanya sekedar aja. Istrinya ini masya Allah masak atau apa, antum pura-pura lah motong bawang merah, baru satu langsung aduh ya Allah Mi pedes Mi, padahal antum sendiri yang ngulas-ngulas gini nih ya. Bi nggak usah Bi, masya Allah Bi ini yang repot nggak usah. Nah ini maksudnya antum tuh begitu contohnya. Tapi kalau setiap hari kayak gitu kelihatan antum bohong, pakai cara yang lain gitu ya. Itu saja. Ini Abu Darda seperti itu. Nah Abu Darda itu pesan sebelum meninggal, jauh-jauh sebelum meninggal, nanti kalau saya meninggal jangan nikah lagi. Itu. Saya siap ya kalau dipesanin begitu oleh suaminya, jangan nikah lagi, siap ya? Oh belum ada. Oh belum nikah. Nah, ini Ustadz Agung harus berpikir keras ini bagaimana caranya. Baik, lanjut. Nah, faqala li Salman, Abu Darda mengatakan kepada Salman, qul fa inni shaim. Salman makan, tapi saya nggak makan nih. Tuh Abu Darda senangnya puasa sunnah. Gimana istri nggak seneng antum tuh puasa tiap hari, ya kan? Duit tiap bulan terus, tapi puasa terus antum tuh. Masya Allah. Gimana istri gak seneng? Bukan karena masalah iritnya, antum tuh jadi ahli ibadah itu seneng ya. Baik, qala ma'ana bi'akilin hatta ta'kul. Saya nggak akan makan sebelum kamu makan. Nah akhirnya makan juga lah Abu Darda itu.
Falamma kana lail, ketika malam tiba, dhahaba Abu Darda. Abu Darda pergi yakum untuk qiyamul lail. Faqala nam, tidur dulu kata Salman. Tidur dulu, jangan nenek. Fanama, tidur. Summa dhahaba yakum. Nah, tengah malam bangun. Kata Salman, nam, tidur dulu, belum waktunya. Falamma kana akhirul laili. Nah, begitu malam terakhir sudah tiba, qala Salman, qumil an, sekarang saatnya kamu qiyamul lail. Qala fa shallaya, dua-duanya kemudian salat. Faqala lahu Salman, Salman nasihatilah Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Kamu itu punya kewajiban terhadap dirimu. Wa li nafsika 'alaika haqqan, kamu kewajiban kepada Tuhanmu ada, kepada dirimu ada. Wa li ahlika 'alaika haqqan, kepada istrimu ada. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan hak setiap yang punya hak. Fa'ata Abu Darda. Nah, besoknya Abu Darda datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menceritakan itu. Faqala Nabi SAW, Rasul bersabda, shadaqa Salman, Salman betul. Berarti yang dilakukan Salman itu betul. Ini banyak pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama tadi adalah Rasulullah membenarkan pernyataan Salman tanpa harus diterangkan. Kemudian yang kedua, ini bisa kita lakukan nanti di sekolah Quran, saling berkunjung antara guru. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Guru Eski malam ini berkunjung menginap di rumah Ustaz Fatur Rahman. Antum ada 60-an. Ya, 1-2. Saling silang, dibuat silang. Tapi berkunjungnya ini bukan sekedar berkunjung, kemudian tadi saya dengar main catur. Ada guru SK main catur, bahaya nih. Nanti ngelawan saya nanti. Saya insya Allah nggak bisa. Saya nggak bisa kalau catur. Ya dikit-dikit dulu dikit. Udah lupa sekarang. Alhamdulillah. Jadi antum berkunjung, para ustadzah juga berkunjung nggak apa-apa. Ya, satu berkunjung si A si B sambil ngelihat malamnya itu apa. Kemudian yang dibicarakan agama, kemudian nanti saling membangunkan, kemudian fasalla, ya dua-duanya salat. Dan ini menunjukkan salat tahajud atau qiyamul lail itu boleh berjamaah. Boleh berjamaah. Bahkan salat duha pun boleh berjamaah. Saya pengen sesekali nanti sekolah Quran, sesekali salat duha berjamaah. Boleh berjamaah, pernah dilakukan. Boleh itu ya. Baik. Itu Rasulullah SAW. Baik, kemudian cukup satu apa ditambah? Tambah, baik. 97 maksudnya ditambah hadisnya ya. Baik. Ya, ini Masya Allah pelajaran penting dari Abu Darda untuk kita para suami. Ya. Warawa Abu Dawud an Amr bin As. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Amr bin As. Antum tahu Amr bin As itu salah seorang tokoh Quraisy yang sangat terkenal, sangat cerdas, dan beliau termasuk adhal Arab, orang cerdasnya orang Arab. Orang cerdas zaman orang Arab itu ada 4. Salah satunya adalah Amr bin As. Tapi antum tahu Amr bin As itu masuk Islam di tangan siapa? Di tangan siapa? Di tangan orang yang masuk Islamnya nggak terang-terangan, Raja Najasyi. Raja Najasyi nanti masuk Islam karena Ja'far. Ya, Ja'far ketika hijrah. Nah, ini Amr bin As itu kan, Amr bin As itu orangnya seorang petualang. Orang petualang. Nah, petualang itu senangnya keliling, dan itu memang laki-laki begitu. Laki-laki kok di rumah terus, ini bukan laki-laki. Ini keliling. Beliau kalau kelilingnya itu bukan sekedar Raja Basa, Kokak, Kemilingnya itu mah apa. Beliau itu kelilingnya kemana? Mekah, Madinah, Mesir, Afrika. Mekah, Madinah, Mesir, Afrika. Di Afrika itulah ketemu dengan Raja Najasyi. Ya. Saat kunjungan itu, suatu saat kamu pergilah ke Madinah, masuk Islamlah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau dari Afrika menuju Madinah. Nanti di tengah beliau ketemu dengan Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid, maka sama Utsman, bukan Utsman bin Affan.
Kemudian begitu masuk Islam kata Rasulullah, jantung-jantung orang Arab sudah diserahkan ke kami. Nah, nanti Amr bin As itu punya anak namanya Abdullah. Abdullah masuk Islam dulu tahun 6 Hijriah. Nah, baru tahun ke-7 Amr bin As masuk Islam. Ihtalam tuh. Nah, nih beliau cerita, ihtalam tuh, saya mimpi basah. Dan antara Amr bin As dengan Abdullah umurnya itu selisihnya cuma 11 tahun. Saya pengen loh, sebenarnya pengen, tapi ya udah terlambat kali ya. Bukan saya, anak. Saya pengen anak saya itu yang 11 tahun sekarang Hana. Tapi belum balik dia. Paling enggak saya tuh pengen anak saya umur 12 itu nanti sudah punya anak gitu loh. Jadi saya udah punya cucu. Iya, Amr itu umurnya 11 tahun, Abdullah lahir. Selisihnya 11 tahun. Antum bisa bayangin, coba bayangkan. Cuma Amr bin As sama Abdullah itu dua-duanya orang Quraisy, orang kaya. Itu yang membedakan. Jadi belum lahir aja udah kaya Amr bin As itu. Saya pengen antum, anak kita semuanya itu nanti satu kalau menikahkan anak, termasuk antum yang belum menikah ini, nunggu apa lagi antum ini? Ustaz Budi kemarin udah, alhamdulillah. Nah, ini yang kemarin datang yang masih bujang itu tersiksa betul kemarin itu. Saya ketemu siapa kemarin? Itu tolonglah cepat nikah. Ya, apalagi? Nanti kita itu kalau nikah semudah mungkin kalau bisa. Yang kedua, kalau nikah nanti itu nggak usah susah-susah, cing-cingan aja. Anak punya anak perempuan, nikahlah sama antum nggak masalah. Iya, tadi mana Ustaz Adit? Adit mana Adit? Nggak ada. Adit tadi ke rumah kalau nggak salah. Saya bilang, Ustaz Adit, antum nikah sama anak saya Hamidah, yuk mau nggak gitu? Gitu aja, nggak usah susah-susah. Nikah susah-susah antum. Ya, udah jangan dibuat susah nikah itu. Baik, lanjut. Fi ghazwati dari Salasil. Perang Dzatu Salasil. Nah, ini ceritanya. Ini saya baca apa cerita lengkapnya? Jadi cerita lengkapnya begini. Jadi Amr bin As ini masuk Islam tahun ke-7. 3 bulan setelah masuk Islam, Rasulullah nunjuk beliau untuk jadi panglima perang di perang Dzatu Salasil. Di situ ada pembesar sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan lain sebagainya. Kemudian kata Rasulullah, ini Amr bin As saya jadikan pemimpin, taatilah dia. Berangkat. Begitu malam tiba, malam istirahat. Dingin, sangat dingin sekali. Kemudian kata Amr, jangan menyalakan api. Oh, kata Umar, Amr, ente ini gimana? Kita ini dingin banget. Kalau nggak menyalakan api, kita gimana bisa terasa panas? Jangan menyalakan api. Amr, kata Abu Bakar, Umar, taati, itu pemimpin kita. Apa kata Rasulullah? Taatilah pemimpin. Ya. Tidur. Paginya junub ini, talam tuh ini paginya junub, mandi besar, harus mandi besar. Fa asfaqtu, saya takut. In ightasaltu, kalau saya mandi saya takut. An ahlika, kalau saya mati. Fatayamam tuh, kemudian saya tayamum. Dia beli tayamum aja. Thumma sholaitu bi ashabi subuh, salat subuh saya ngimami jadi imam. Coba, sudah baru masuk Islam 3 bulan, terus junub, nggak mandi besar, tayamum jadi imam, sementara makmumnya itu wudu. Coba bayangkan. Begitu selesai kata Amr, saya mandi besar, saya junub, tapi saya tayamum. Biasa aja, cerita seperti itu biasa. Kata Umar, gimana ini? Kata Umar, kata Abu Bakar, itu imam kita, taati. Ya. Terus begitu malam kedua, baru mereka ini Dzatu Salasil nyerang musuh. Begitu nyerang musuh, Amr pesannya 2. Nanti kalau kita perang, 1 orang harus gandeng temennya. Nggak boleh sendiri-sendiri, harus berdua, minimal berdua. Terus yang kedua, kalau kita udah menang, musuh jangan dikejar. Oh, ini Umar ada kudek ini, apa maksudnya?
Gudeg betul ini Umar, gedekannya mangkal banget. Betul perang. Angel pokoknya gitu. Angel pokoknya. Baik. Perang, Mbak, perang malam. Begitu perang, betul mereka berdua. Menang. Musuh udah kocar-kacir, ghanimah udah didapat. Kata Umar, serang itu kita kejar dia. Kata Umar, jangan. Itu udah pelari, jangan. Kata Umar, apa maksud kamu nih? Kata Abu Bakar, Umar, ikuti ini pemimpin kita. Umar itu, masya Allah. Pulanglah mereka itu. Pulang. Nah sampai di Madinah, Rasulullah kan nggak ikut. Itu namanya syariah. Ya Rasulullah nggak ikut, kemudian diceritakan. Ya Umar sudah pengen mendapatkan ini fatwa dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Rasulullah mendukung saya. Ceritakan satu-satu. Umar, kata Umar, kenapa malam-malam kita nggak boleh nyalakan api? Kata Rasulullah, benar kamu nggak menyalakan api, nggak boleh. Iya Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kalau kita menyalakan api, musuh tahu kita ada di sini, kita diserbu habis. Kata Rasulullah, betul. Kata Abu Bakar, Umar gimana? Yang kedua, kamu pagi-pagi ihtilam, junub, kamu nggak mandi besar. Iya Rasulullah. Lah ini, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Pakai dalil ini. Ya. Kamu terus saya tayamum. Nah, fadhahika Rasulullah ketawa. Dhahiha itu mengeluarkan suara begitu tuh. Tapi enggak lama-lama. gitu. Kata Abu Bakar, Umar, walam yakul syai'an, enggak ngomong. Kata Abu Bakar, Umar gimana? Diam deh Umar, diam aja. Yang terakhir, kenapa kamu itu, kata Umar, kenapa kamu itu kok nyuruh kita itu kalau perang berdua-dua kemudian nggak boleh ngejar musuh? Biar musuh menganggap kita ini jumlahnya banyak. Terus musuh itu kuat. Dan ini bukan daerah kita. Jadi kalau kita terbunuh satu langsung membalas. Terus kenapa kita nggak boleh ngejar? Kata Umar, kalau kita kejar, ada kemungkinan ada penduduk yang belum perang dan mereka jumlahnya lebih besar daripada kita. Habis kita. Yang penting kita menang, kita ghanimah. Kata Rasulullah, betul gitu. Kata Abu Bakar, Umar, gimana Umar? Diam aja. Ini Amr bin As. Jadi Rasulullah ketawa, walam yakul syai'an, kemudian diam aja. Ini menunjukkan Rasulullah membenarkan pernyataan Amr bin As, bukan Umar. Amr bin As. Baik, dan nanti tapi walaupun demikian Umar tetap lebih mulia dari Amr, lebih cerdas daripada Amr. Baik. Lanjut apa pertanyaan? Lanjut baik. Ya, lanjut. Jadi sesekali antum diam gitu ya. Tapi kalau antum diam itu juga kalau bikin masalah antum harus selesaikan. Termasuk, mohon maaf, tadi ada yang salah, ada yang kurang, ada yang lewat. Rasulullah SAW yang sebelumnya tadi itu memberikan pujian. Antum biasakan, anu udah biasa di ma'had, tapi kadang-kadang lupa juga. Kalau antum selesai nguji anak-anak UTS maupun UAS atau ujian apapun, antum koreksi dengan teliti. Terus lembar jawabannya itu tolong antum kembalikan ke mereka. Ya, pesanannya. Terus antum tutup dengan begini. Coba kalian lihat dulu, koreksi Pak Bapak, Ibu ini ada yang salah atau enggak. Yang namanya Ustadz, Bapak kadang-kadang lupa atau apa, tolong dilihat. Tek. Pak, ini benar kok disalahin. Mana? Oh iya, mohon maaf, dikoreksi. Nah, cukup misalnya, cukup, baik. Ini udah ya, cukup ya. Bapak nggak ingin nanti di hari kiamat kalian protes sama Bapak. Ini luar biasa ini. Ini belum ada, setahu saya di dunia belum ada. Antum Datul Fatah pertama kali. Kasihkan soal lembar jawaban ke mereka. Ditutup dengan statement, saya nggak mau, Bapak Ibu nggak mau, nanti kalian itu komplainnya di akhirat. Kalau mau komplain sekarang,
Karena kalau satu benar disalahkan nanti kalian minta di akhirat. Dan bapak tidak mau menjadi orang yang muflis, orang yang pailit. Nah, dibagikan ke mereka, kemudian dan antum doakan ya, bapak ibu doakan yang jawabannya benar dan bagus. Insya Allah nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjawab pertanyaan di alam kubur dan di padang mahsyar. Masya Allah. Belum pernah antum lakukan ya? Belum. Besok antum lakukan. Dan itu dibuat gaya SOP seperti itu. Semua ustadz seperti itu dengan mungkin bahasa yang berbeda-beda. Silakan dipakai itu ya. Baik. Sampai mana tadi ya? Poin yang ke intihazuhu sallallahu alaihi wasallam. 21 halaman 157 habis ini tanya jawab. Intihazuhu sallallahu alaihi wasallam al-munasabatil 'aridah fi ta'lim. Rasulullah memanfaatkan menggunakan momen-momen tertentu dalam mengajar. Ada momen-momen tertentu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Hal itu akan membuat lebih enak. Hal itu akan membuat masuk ke para sahabat. Contoh hadis yang ke-98. Rawah Muslim an Jabir. Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah, sahabat Ansor. Anna Rasulullah SAW marra bisuq. Rasulullah melewati pasar. Cuma melewati loh ya, nggak mampir ya. Jangan, Ustaz Rasulullah senang ke pasar. Ini marra, melewati aja, nggak mampir. Ya, antum senang dengan pasar ya? Senang nggak dengan pasar? Senang. Iya senang lah. Insya Allah nanti Allah akan siapkan pasar di akhirat. Dia di surga nanti ada pasar. Tiap hari Jumat kita berkunjung di sana. Ngapain? Obrol ini, apa lelang atau apa? Atau jualan? Enggak. Ya, duduk-duduk, kongko, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, makan-makan durian bareng begitu. Duduk. Semua yang dari surga paling atas sama paling bawah itu nanti bisa kumpul di hari Jumat. Antum saling cerita, kamu surganya di mana? Wih, saya surganya di Super VIP Presiden Suite. Kamu di mana? Melati. Oh, nggak apa-apa. Wong apa taklim hari Kamis jarang datang, kok mau dapat Presiden Suite ya nggak dapat lah. Ini yang sering datang hari Kamis, insya Allah itu nanti di VIP Presiden Suite. Nah, ini antum yang nggak pernah datangnya cuma apa namanya? Sekali ya kelas melati lah antum. Nanti sambil cerita ya, sambil cerita. Dakhilan min ba'dil aliyah, yang masuk dari al-awali. Madinah itu sering mendengar namanya awali. Awali itu daerah dataran tinggi. Antum kalau ke Madinah nanti ada kata awali. Awali itu dataran tinggi yang itu sangat cocok untuk kurma. Itu biasanya sebelah utara Masjid Nabawi. Itu daerah awali, daerah dataran tinggi. Wan nasu kana fataihi, orang ada di sekitar Rasulullah. Ini juga pelajaran untuk kita, jangan terlalu ngambil jarak dengan siswa, nggak mau bareng, nggak mau duduk bareng. Rasulullah biasa sama mereka. Famarra bi jaddi mayyitin asak. Rasulullah melewati di pasar itu ada anak kambing yang kecil mati. Coba bangke. Fatanawalau fa akhadha bi udhunahi. Rasulullah ngambil kemudian dipegang telinga anak kambing diangkat. Nih. Ini berarti Rasulullah ini waktu ini bukan dalam waktu ngajar, bukan di masjid, di luar. Tapi di luar masjid itu juga bisa dijadikan pelajaran, dijadikan untuk memberikan pelajaran. Qala ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Ini contohnya ini siapa? Ini anak unta, anak kambing kecil masih cemple, mati. Udah Bang. Siapa yang mau beli ini dengan 1 dirham? 1 dirham itu sekarang 70.000. 70.000 siapa? Qalu, sahabat ini mungkin batin bahasa kita, apa lagi Rasulullah ngapain gini-gini. Ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Enggak ada satupun dari kami yang mau ya Rasulullah sallallahu. Wa ma nasnabi, apa yang kami lakukan untuk ini? Apalah ini ya Rasulullah? Qala atuhibbu annahu lakum. Ya, baik, kalau enggak 1 dirham,
Siapa yang mau? Ini untuk kalian. Gak usah bayar 1 dirham. Qalu wallahi law kana hayyan kana hadha sakaku aiban fihi. Ya Rasulullah, seandainya dia hidup pun cemple ini. Cemple itu apa ya? Anjing itu kan anjing apa? Kambing, anak kambing itu kan cemple. Bahasa Indonesianya apa? Yes, pokoknya anak kambing lah. Ini aib bagi kita ya Rasulullah, apa ini? Lianau asa, karena itu kecil. Fakaifa wa huwa mayit, gimana lagi kalau dia udah mati? Nah, baru Rasulullah menjawab, fa wallahi, demi Allah, lad dunya, sungguh dunia ini ahwanu, lebih hina, lebih rendah alallahi, atas Allah, min hadza alaikum, daripada anak kambing ini. Langsung, oh itu maksud Rasulullah. Rasulullah ingin memasukkan akidah ke sahabat, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul laka wal akhiratu khairun wa abqa, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, dan seterusnya. Caranya dengan apa tadi? Ada sesuatu yang bisa diajarkan ke sahabat. Oh masya Allah. Dan itu membuat para sahabat semakin, oh alah itu maksudnya. Anu sekali nggak apa-apa. Ya, kok ada bangkai, jangan bawa bangkai tikus ke kelas. Ada apalah terus? Ada bangkai cecak. Siapa yang mau beli cecak ini 100.000? Ustaz, maksudnya apa? Ya udah, yang gratis siapa? Nah, nih, dunia ini nggak lebih hina daripada ini, jauh lebih hina daripada bangkai ini. Oh, itu. Kita nggak meninggalkan dunia, tapi meyakini dunia itu hina. Tapi tetap dunia kita manfaatkan. Paham ya? Nah, ini momen-momen tertentu itu digunakan. Baik. Satu aja. Kemudian kita lanjut ke tanya jawab. Baik, saya ingin ada ruang yang banyak untuk tanya jawab. Fadhal. Kalau ada yang mau tanya, boleh materi ini, boleh materi yang lain. Fadhal. Fadhal. Beliau terus ini saja. Jazakallah khairan insyaallah. Antum seperti Abdullah bin Abbas. Ya, ketika beliau ditanya kunci Anda itu bisa jadi alim, lisanun saul wa qalbun aqul. Banyak bertanya dan banyak menghafal. Antum tinggal banyak ngafalnya aja ya. Insyaallah. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya dengan saya juga tahu kan. Dia bertanya seperti ini, dan dia itu mencintai terkait tentang luar angkasa. Luar angkasa, baik. Membaca tentang artikel terkait saya, Mas, dia bertanya, bisa nggak sih sebenarnya manusia itu tinggal di luar angkasa, di planet? Baik. Sekarang ini banyak di Eropa sana dan negara-negara lain kan banyak memberangkatkan. Baik, baik. Saya bingung kan, kemudian saya mencari ada sebuah ayat di Al-Jasiyah, tapi saya nggak tahu maknanya apa. Ya. Di surah Al-Jasiyah di juz 25, ya. 13-nya, posisi bagian bawah. Allah berfirman seperti ini ya, kan? Tapi belum tahu maknanya apa. Baik, baik. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baik, insyaallah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Ayat itu surat Al-Jathiyah. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini sering saya baca
sering saya baca, walaupun ini nggak ada dalilnya, tapi isinya ada. Saya baca kalau saya menyembelih sapi yang agak nakal. Iya. Ayat ini saya baca kalau menyembelih sapi yang agak nakal, terutama sapi Bali itu nakal. Antum tahu kenapa sapi Bali itu nakal? Bukan karena dia takut masuk neraka, kan Bali. Itu stres sapi Bali itu baru dirubahin itu udah stresnya belum. Saya biasanya ngelus lehernya, saya bacakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sakhkhara itu artinya menundukkan, menjinakkan. Artinya liar, awalnya itu liar. Allah ciptakan itu awalnya liar, kemudian ditundukkan oleh Allah. Ya, ditundukkan dengan mudah sehingga apa? Orang bisa menundukkan, bisa menguasai. Itu namanya sakhara. Jadi yang sakhara, yang melakukan taskhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhara lakum, dan menundukkan untuk kalian. Ya. Apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi semuanya. Itu sakhara, itu artinya menundukkan sehingga kita bisa memanfaatkan. Menundukkan itu bukan berarti kita harus memanfaatkan semuanya. Nah, masalah nanti kok ada orang ingin hidup di ruang angkasa, gampang jawabnya, kok susah amat hidup. Antum melihat di tata surya itu tidak ada tempat yang paling nyaman untuk dihuni kecuali planet biru. Antum tahu kan planet biru itu apa? Bumi, karena dari luar warnanya biru karena 60% atau 65% itu isinya air. Antum mau hidup di mana? Tidak ada tempat yang nyaman kecuali di bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama. Dan apa yang ada di bumi ini sudah cukup bagi manusia untuk hidup. Ya, tidak ada tempat yang paling baik dan susah amat. Kalau mereka itu pergi keluar angkasa itu hanya untuk pergi aja, bukan untuk hidup di sana. Ya, antum lihatlah di beberapa tempat itu oksigen nggak ada, yang ada kabut, ya, yang ada dingin. Antum tinggal di apa misalnya di Merkurius, antum habis itu kesini, antum kan kayak jadi orang Afrika itu nanti. Kalau nggak kosong, udah nggak ada tempat yang paling baik kecuali bumi. Ya, masalah mereka bisa pergi ke ruang angkasa ya nggak masalah. Ya, tapi antum nggak pergi ke ruang angkasa pun nggak masalah, karena kita nggak pergi ke ruang angkasa kita udah beriman. Mereka pergi ke ruang angkasa, mereka nggak beriman. Itu masalahnya. Itulah iman itu mahal, Ustaz. Iman itu mahal. Contoh, ya, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Bulan pernah terbelah. Berapa banyak, walaupun nggak tahu benar atau salah, tapi kita nggak usah pergi ke sana, nggak usah lihat bulannya, udah beriman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah benar. Itu Ustaz, itu namanya taskhir. Baik, silakan yang berikutnya. Mohon maaf saya buka HP, mungkin ada yang masuk. Ya, silakan Ustaz. Fadhal Ustaz. Beliau dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, ini Ana mau minta penjelasan yang hadis Amr bin As tadi, Ustaz. Ya. Amr bin As tadi kan junub, itu beliau tidak melakukan mandi wajib karena takut binasa ini, karena takut binasa diserang musuh, atau karena takut binasa karena udara dingin, Ustaz. Terus yang itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini, Ustaz. Di sebagian besar orang Indonesia, saya juga termasuk, kalau dulu itu berpikir kita setuju bahwa adat itu di atas ilmu, adat di atas ilmu. Sedangkan patokan adat itu, indikator adat itu yang biasa orang umum tahu
Terus bagaimana kalau misalkan kan sekarang kan banyak teori pendidikan ya bahwa anak itu ada yang dia belajarnya harus pakai yang kinestetik, harus gerak dan lain-lain. Apakah anak yang tadi yang harus belajar dengan gerak-gerak itu termasuk tidak beradab? Kalau kita lihat indikator tadi ya Ustaz ya, lihat apa ya, harus tertib, diam gitu. Bagaimana Ustaz? Baik. Waalaikum. Jazakallah atau zawajakallah. Baik, jazakallah. Baik, yang pertama antum perhatikan halaman 158 baris yang kedua, fa asfaqtu, saya takut, ini tasaltu, jika saya mandi, an ahlika. Halaka itu secara umum memang artinya binasa, hancur. Tapi halaka dalam bahasa Arab bisa diartikan mati. Ya, mati. Antum bisa dibaca surat An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka. Ayat 176 posisi sebelah kiri atas. Katanya begitu. Pengen tahu halamannya? Halamannya 102, 104 berarti 106. Tuh, antum cek di atas surat Al-Maidah. Ini meru'un halaka, jika seorang laki-laki halaka mati. Ini mati, bukan binasa diserang musuh, karena ini belum berangkat. Malam pertama tidur, paginya junub. Nah, baru nanti meneruskan perjalanan. Jadi mati ini bukan mati karena musuh, tapi karena mati kedinginan. Karena musim dingin itu kalau kena air bisa mati. Maka nanti ada beberapa hadis. Ya, ada beberapa hadis tentang ini. Contohnya ada sahabat yang junub di padang pasir dan dingin. Dinginnya di Madinah itu bulan Oktober, November, Desember, puncaknya Januari, Februari. Desember, Januari, Februari. Itu dingin banget. Dia junub. Kemudian dia tanya ke sahabatnya, "Saya junub. Gimana?" Akhirnya, "Kamu harus mandi." Akhirnya dia mandi besar. Habis itu mati. Meninggal dunia. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dan beliau marah, "Kenapa kamu berfatwa yang kamu nggak tahu?" Barulah kemudian katakan, "Cukuplah dengan begini-begini tayamum." Ya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang ini, ada sahabat yang junub dingin malamnya, ya, dan dia takut. Akhirnya apa? Beliau nggak tahu cara tayamum, tapi nggak mau mandi. Akhirnya apa? Ya, akhirnya gulung-gulung di padang pasir. Emang hadisnya begitu, gulung-gulung. Gitu ya. Antum nanti gulung-gulung di pasir di mana? Ya. Gulung-gulung. Nah, Rasulullah dikasih tahu itu, ketawa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Itu yang mana halaka. Kemudian yang kedua, adab. Adab sebelum ilmu itu betul, ya, karena itu yang disampaikan oleh ibunya Imam Malik bin Anas kepada anaknya Malik, bukan Anas bin Malik ya, Malik bin Anas ketika mau belajar kepada gurunya yang bernama Rabi'ah Ar-Rai, itu katakan, "Fata'allam minhul adab qabla an tata'allama minhul ilm." Nah, ini kata ulama. Nah, yang dimaksud adab itu adalah semuanya. Semuanya, salah satunya juga adab dalam belajar. Apakah adab dalam belajar itu diam? Iya. Adab dalam belajar itu diam. Apa kata Rasulullah dalam kata sahabat? Ka'anna ala ru'usina at-tuyur. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang kami takut kalau ini pergi. Dan lihat bagaimana Imam Syafi'i itu ketika di depan Imam Malik itu fatasaffahtu safahatan latifatan, kata Imam Syafi'i, saya membuka lembar itu pelan betul, takut kalau mengganggu konsentrasi Imam Malik. Nah, apakah kemudian anak yang gerak-gerak itu kemudian tidak adab? Dilihat materinya, dilihat pelajarannya. Kalau pelajarannya memang ketika ini babnya masalah akidah, babnya memang masalah yang harus diam, ya diam. Tapi antum pelajarannya misalnya sholat,
Sholat, Allahu Akbar. Diam, jangan ikut tangan, angkat tangan. Anak-anak nggak paham. Coba anak-anak coba ikut angkat tangan. Ada harus dilakukan. Olahraga semuanya diam, adabnya diam. Jadi kita akan senam. Bapak aja yang senam. Dilihat. Ya, tapi kalau memang nyebabnya harus diam. Gitu Ustaz ya. Baik, ini nih ada surat cinta untuk anak Ustaz Ahmad Tahir. 2 ini, Masya Allah, dari Ummu Salaman dan dari Ummu Sulaim. Waduh, udah mulai tua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Semoga Ustaz dan keluarga selalu berdalam dengan Allah. Allahumma amin. Insyaallah. Walakan nafs misluhu. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah boleh jika kita melakukan satu amalan yang dikarenakan kita termotivasi dengan keutamaan-keutamanya, misalnya rutin melakukan sedekah subuh karena ingin mengambil keutamaan sedekah subuh, yang jika beramal di waktu subuh dan kita berdoa di atas satu hajat maka akan dikabulkan? Ya, antum akan belajar di akidah itu bab tawasul. Ya, di akidah itu nanti bab tawasul. Tawasul itu ada 3. Ya, tawasul dengan nama Allah. Maka antum kalau tawasul, kalau mau berdoa itu nyebut nama Allah. Ya, sesuai dengan antum yang antum minta apa. Antum pengen ilmu, ya alim. Antum pengen kaya, ya Ghani, ya Razak. Ya, antum pengen naik haji, ya Ghani. Gitu. Antum pengen sembuh, ya Syafi. Harus sesuai. Antum pengen pinter, ya Mutakabbir, enggak. Allah Maha sombong. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan amal soleh. Jadi antum melakukan amal soleh, ya, dengan amal soleh itu antum akan mendapatkan kebaikan. Itu enggak mengurangi nilai ibadah, nilai ikhlas. Antum jangan mengikuti apa yang dikatakan oleh wanita Rabi'ah al-Adawiyah, ya, kalau nggak salah ya. Itu seorang tabi'in zamannya Hasan al-Basri. Ya Allah, jika saya melakukan amal ini karena surga, masukkan saya ke neraka. Ya Allah, saya melakukan ini karena cinta kepadamu ya Allah. Islam nggak pernah mengajarin begitu. Walaupun menurut itu ya mungkin mungkin bisa jadi dia punya pandangan tersendiri. Antum perhatikanlah di dalam Al-Quran itu betapa banyak ayat yang menyuruh kita untuk berlindung dari neraka, nyuruh kita untuk masuk surga. Lah kok beramal bukan untuk surga tapi karena Allah? Ya memang karena Allah, tapi karena cinta. Kan kita beramal kan karena 3, karena cinta, karena takut, dan karena ridho Allah. Itu harus digabung, 3-nya digabung. Jadi nggak masalah. Ya, antum tiap pagi sedekah. Kenapa? Biar didoakan malaikat. Kenapa salat malam? Karena biar hati tenang. Kenapa zikir? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati akan tenang. Enggak mengurangi nilai keikhlasan. Bismillah Ustaz, jazakallah khairan atas kesempatannya untuk bertanya. Semoga Ustaz alhamdulillah amin. Afan mohon izin bertanya, bagaimana meningkatkan kenikmatan dalam beribadah di saat rutinitas atau tanggung jawab kerjaan semakin banyak? Jazakallah khairan. Justru semakin banyak pekerjaan itu semakin nikmat beribadah. Rasulullah itu orang paling sibuk. Jadi kalau ada orang ibadah kok nggak ada kerjaan, itu semua orang bisa. Kerjaannya apa? Ke masjid. Terus kerjanya apa? Nggak kerja. Gampang itu. Itu gampang. Tapi kalau antum sibuk kok bisa? Dan sibuk itu bagian daripada ibadah. Yang harus antum luruskan pertama adalah makna ibadah dulu. Ibnu Taimiyah mengatakan, catat baik-baik, al-ibadatu lughatan al-khudu' wa tadallul. Ibadah secara bahasa al-khudu', ya, merendahkan diri, tadallul, menghinakan diri. Istilahan ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu min qaulin aw fi'lin zahiriyyin aw batiniyin. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi pekerjaan itu bagian daripada ibadah.
Itu yang pertama. Jadi antum ngajar, antum ngoreksi, antum beli pulsa, antum beli kuota untuk ngajar, itu bagian daripada ibadah. Ya. Antum ke laut mancing, dapat ikan bawa pulang untuk istri antum, untuk anak antum, itu bagian daripada ibadah. Iya, mancing-mancinglah antum. Tapi kalau dapat cumi sama apa udang, kasihkan saya. Ya, antum tadi nyuci baju istri, nyetrikain baju istri, itu bagian daripada ibadah. Antum nyuci motor, bagian daripada ibadah. Nah, yang kedua, kalau orang niat bekerjanya gini, orang kalau niatnya akhirat itu tidak membuat dia itu lelah yang sangat. Tapi kalau antum bekerja niatnya dunia, walaupun itu ibadah, mesti antum lelah. Antum ibadah tapi tujuan antum duniawi, itu antum akan lelah dengan ibadah itu. Tapi ketika antum ibadah yang kelihatannya duniawi tapi antum sandarkan kepada Allah, itu antum gak akan lelah. Dan antum belajarlah sama istri kita atau ibu kita. Ibu kita itu fisiknya gitu-gitu aja tapi gak pernah lelah. Benar, gak pernah lelah. Saya suka memperhatikan ibu saya almarhumah dan juga istri saya. Ini kayaknya kalau ini gak masuk di akal ini. Apalagi masih punya anak bayi. Ya Allah, tidur itu sehari bisa hanya 3 jam 2 jam. Itu kenapa? Itu karena memang tanggung jawab merasakan merasa kalau itu adalah bagian daripada ibadah. Antum kayaknya baru tilawah setengah juz saja udah capek ya Allah. Gini. Quran mi. Kenapa? Kelelahan baca Quran berapa? 2 halaman. Wah, tapi antum gini, ya, nih gini. Ingat, tahu gini apa ini? Ya Allah, udah segini. 2 jam enggak lelah, ini enggak lelah antum. Jadi kalau tergantung niatnya, kalau niatnya karena Allah itu kelelahan ada. Ya, kelelahan ada, tapi insya Allah ketika kita melakukan rutinitas kemudian agak bosan, ini caranya. Kalau antum melakukan rutinitas kok misalnya agak bosan, pindah ke aktivitas yang lain. Tilawah Quran misalnya. Tilawah Quran, standarnya sehari berapa? 1 juz minimal. Sapi subuh nggak usah banyak-banyak, setengah juz. Nah, habis setengah juz antum misalnya apa gitu ya, ngantuk, cari aktivitas yang lain, bantu istri, yalah nyapu, nyiapin anak sekolah. Nah begitu udah siap, nah baca lagi 3 halaman, berangkat ke sekolah. Nanti sampai di sekolah, oh ternyata belum masuk, belum mulai belajar, ya duduklah sebentar. Jadi kalau ada kesibukan yang membuat antum tuh bosan, cari yang lain. Itu namanya mengalihkan ibadah ke ibadah yang lain. Ini mohon maaf, ini di WA ini banyak. Izin bertanya, bagaimana cara membersihkan hati dari hasad? Masya Allah, ini pertanyaannya ringkas, tapi jawabannya saya bikin ringkas juga. Hasad itu apa? Hasad itu ada 3. Ya, ini di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu ada 3. Pertama, hasad yang dibolehkan. Ya, hasad yang dibolehkan yaitu ketika kita hasad kepada kebaikan orang. Tidak semua hasad itu jelek. Hasad itu lama membagi 3. Yang pertama hasad yang memang kita boleh. Maka dalam hadis la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali 2. Nah, kita nggak bahas di situ. Jadi ada orang baik, ada orang kaya, ada orang alim, kalau mereka baik, nah itu kita harus hasad. Yang kedua, hasad yang dilarang. Ya, tapi tingkatannya di bawah nomor 3, yaitu ketika kita hasad kepada orang dengan kita tidak berharap orang itu nikmatnya hilang, tapi kita berharap dia seperti itu terus. Itu bagian daripada hasad. Saya dulu merasakan itu dan saya banyak istighfar, salah saya. Apa? Bab masalah ilmu.
Di SMP, saya ingat betul di SMP itu ada pelajaran matematika. Saya punya guru favorit namanya almarhum Pak Sukinto rahimahullah. Orangnya baik betul. Itu kalau nerangkan, saya tuh cocok betul dan sering cepat langsung paham. Di sebelah saya, kawan saya laki-laki juga, itu kadang-kadang nggak paham. Ya kadang-kadang nggak paham. Kemudian dalam hati saya mengatakan, ini karena ini termasuk saingan saya dalam ranking kelas, itu termasuk saingan saya. Saya dalam batin saya mengatakan, ya Allah mudah-mudahan dia nggak paham. Benar, saya jujur aja. Dan ini salah. Begitu saya baca tafsir surat Al-Alaq, Al-Falaq, ya Allah ini salah ya Allah. Saya istighfar betul-betul itu salah, betul-betul salah. Jadi berharap dia nggak paham. Kenapa? Takut nanti kalau paham nilainya sama dengan saya. Dan itu bagian daripada hasad. Itu bab ilmu. Bab harta juga begitu. Jangan dikira bab harta itu gak ada hasad. Dia orang miskin, gimana hasad dengan orang miskin? Bisa. Ya Allah mudah-mudahan dia gitu-gitu terus gak sukses. Ya Allah mudah-mudahan teman saya itu gajinya cuma 1 juta terus gak nambah-nambah ya Allah. Itu bagian daripada hasad. Atau ya Allah mudah-mudahan dia gak nikah selalu umur hidup ya Allah. Itu bagian daripada hasad. Coba antum bayangkan, hasad itu level yang kedua, level jelek. Allah mudah-mudahan dia itu teman saya, mudah-mudahan nggak laku ya Allah, mudah-mudahan nggak laku, nggak ketemu jodohnya ya Allah. Ya Allah, itu bagian daripada hasad. Kemudian yang ketiga, ini yang paling jelek. Nah, ini wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu harapan ya talabu zawali nikmatil akhar. Berharap nikmat orang lain itu hilang. Nah, itu hasad paling jelek. Ya, yang mudah-mudahan dia dicopot dari guru, mudah-mudahan dia dipecat, mudah-mudahan dia sakit, mudah-mudahan dia celaka, mudah-mudahan dia pisah dan seterusnya. Itu bagian daripada hasad yang paling jelek. Bagaimana cara cara menghindari hasad? Yang pertama, banyak-banyak membaca surat Al-Falaq. Al-Falaq dibaca sehari berapa kali? 9 kali. Pagi 3 kali, 1 paket Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas habis subuh. 3 pada asar, pada maghrib 3 kali. Ya, kemudian sebelum tidur 3 kali. Itu 9 ditambah zuhur, asar, isya 12. Loh, iya kan kalau habis selesai sholat itu baca itu sekali-sekali. Terutama sebelum tidur. Itu baca doa itu, Ustaz. Baca surat Al-Falaq sebanyak 3 minimal tadi. Subuh, asar, sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ya, tadi kita berbicara Amr bin As kan? Ini anaknya, namanya Abdullah bin Amr bin As. Suatu ketika, udah 5:30, ini terakhir ya. Rasulullah SAW di majelis seperti ini. Di situ ada Abdullah bin Amr bin As. Kata Rasulullah, akan datang seorang dari ahli surga. Ternyata ini sahabat, sampai sekarang saya cari nama sahabatnya nggak ketemu. Besoknya lagi sampai 3 kali. Abdullah bin Amr bin As penasaran, ini apa nih orang ini? Akhirnya beliau bermalam di rumah orang itu 3 malam. Dan memang batas maksimal bermalam tamu itu berapa? 3 malam. Antum boleh malam ini di Ustadz Hadi 3 malam. Nanti Ustadz Agung 3 malam. Ini yang belum nikah nih. Ustadz Fatur Rahman 3 malam, lumayan 1 bulan itu antum nggak makan, antum makan gratis lah itu. Tapi jangan di rumah saya. Nggak apa-apa di rumah saya. Baik. Kemudian 3 malam. Begitu paginya sehari ketiga, kata Abdullah ini merasa kecewa. Akhirnya beliau mengatakan, wahai Kisana, sebenarnya saya kesini itu tidak ada masalah apa-apa dengan bapak saya. Tapi saya itu hanya ingin menyelidiki kenapa Rasul itu menjamin Anda masuk surga. Nah,
saya lihat kamu nggak ada ibadah yang spesial. Karena memang Amr bin Abdullah ini ibadahnya spesial sekali. Satu, qiyamul lail nggak berhenti. Yang kedua, kalau siang puasa. Yang ketiga, tilawah Quran. Itu rata-rata sepekan khatam. Itu hadisnya panjang. Dan dia orang kaya, orang cerdas. Kemudian kata sahabat, iya, Anda lihat saya yang seperti itulah saya nggak punya ibadah yang khusus. Terus gimana ceritanya kok Rasulullah menjamin Anda? Saya sebelum tidur selalu melakukan dua hal. Nih, saya tidak pernah hasad dengan pemberian Allah kepada siapapun yang Allah berikan. Dan yang kedua, saya tidak ada perasaan benci dengan siapapun. Kata Abdullah sambil pulang, inilah yang tidak kami bisa lakukan. Jadi para ustaz-ustazah, caranya gampang. Ya, caranya gampang. Sebelum tidur antum itu melepas semuanya itu, dan tidur antum akan tenang. Antum mau tidur mikirin ya Allah. Contoh, mohon maaf. Kok si A itu dapat motor, saya nggak dapat motor. Kenapa? Padahal dia baru di baru 6 tahun. Saya kan sudah 1 tahun. Kenapa? Penilaiannya apa? Ini nggak pas, ini salah. Loh, kok sampai seperti itu? Ya Allah, kok kemarin si teman-teman dikasih seragam batik, saya nggak dikasih. Ini kenapa gitu? Kok seragam batik saya kok agak beda dengan teman? Ya kayak gitu kan dipikir atau apa? Nah, itu. Ya, ini ngeri nggak seperti ini ngeri? Itu antum coba antum lepas itu. Antum hidup tidur antum akan nyaman, antum bisa qiyamul lail. Tapi kalau antum nggak gitu, antum nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Bangunnya jam 6 mungkin. Itu dua itu lakukan, insya Allah akan hilang. Dan ini siapa yang tanya nih? Wih, masya Allah. Sebentar. Apa syaratnya jika wudhu tanpa melepas sepatu? Apakah cuaca ekstrim menjadi salah satu? Enggak. Syarat wudhu tanpa melepas sepatu, satu, sepatunya harus nutup mata kaki. Khuf itu sepatu yang menutup mata kaki. Ya, kayak sepatu polisi itu ya. Ya, kemudian yang kedua, ketika memakai wudhu ketika memakai sepatu dalam kondisi sudah suci. Kalau mukim sehari, kalau musafir 3 hari. Nah, ya, kalau mukim sehari, kalau musafir 3 hari. Cuma ini ada cumanya. Lah kalau antum ke masjid ngapain sepatunya nggak dilepas? Itu aja masalahnya. Ya, gitu. Baik. Di luar materi tentang korban. Nanti korban masuk jauh. Bagaimana jika ada orang yang berkorban karena nazar? Jika saya juara 1, saya nazar ingin berkorban. Apakah orang-orang seluruh keluar tidak boleh? Dalam mazhab Maliki, nih, antum buka di fikih sunnah. Dalam mazhab Maliki, korban jadi wajib itu karena 2 hal. Ya, Imam Malik, antum buka di fikih sunnah. Korban jadi wajib itu karena 2 hal. Yang pertama, ketika antum sudah menentukan duit ini untuk korban. Nah, antum semuanya seingat saya itu jumlah guru SQ yang ikut korban 120. Betul saja? Saya tadi? 120. 120. Antum nyicil setiap bulan 100, 200. Begitu menjelang Idul Adha, antum punya kebutuhan, nggak boleh duit itu diambil. Karena antum memang sudah menyisihkan untuk korban. Seingat saya 120 orang. Jumlah guru ada berapa Ustaz Fatur Rahman total? 60. Ya karena mereka suami istri, wajarlah maksudnya. Husnudzon, kita husnudzon, jangan. Ya, insyaallah. Itu satu. Yang kedua, karena ketika sudah bernazar, contohnya gini tadi. Jika saya menikah tahun ini, saya akan korban sapi 1. Nama saya Rakis Al-Azhar. Ini contoh ya, bukan saya. Antum yang usah tapi kan bernazar. Ini saya kasih contoh aja. Nama saya. Jika saya tahun ini bisa nikah, saya akan korban
satu sapi. Wah, wajib satu sapi. Dan wajib di Darul Fatah. Enggak di Darul Fatah enggak ya. Atau nazarnya kayak kata Imam Malik. Nah, ini antum misalnya milih, antum punya sapi kambing. Antum langsung ngomong, sapi ini kambing ini untuk korban. Nah, ini berarti sudah wajib. Begitu ya. Tentang korban insya Allah nanti ada bab khusus tentang fikih korban menjelang Idul Adha, itu yang akan kita bahas, tafsir surat Al-Kautsar, kemudian apa itu Kautsar, sekitar 5 kali pertemuan. Yang ketiga fikih korban, yang keempat bagaimana menyembelih dan memilih hewan korban, kemudian yang kelima kisah-kisah seputar korban. Insya Allah tunggu tanggal mainnya insya Allah. Dan insya Allah seingat saya Ustaz Fathur Rahman sudah ngasih tahu saya, nanti pas penyembelihan korban itu akan didatangkan sapi sebagai bentuk contoh merobohkan. Nanti yang mengeksekusi biasa komandan kita Ustaz Hadi yang udah luar biasa, itu beliau akan merobohkan. Insya Allah nanti sapi saja yang akan dibawa ya. Ustaz Fathur Rahman, sapi ya, ya nanti itu apa? Baik insya Allah. Baik, ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sebagai uminya itu mempercayakan SMP dan SMA Darul Fatah sebagai tempat pendidikan putra-putra kami, karena kami yakin dengan ananda-ananda ini terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka
akidahnya, akidah Islamnya akan terus terjaga di hati mereka. Jadi kami berharap walaupun mereka sudah lulus dari SMA Darul Fatah maupun dari SMP-nya, tetap terbawa ya, aura Al-Qur'annya tetap terbawa. Jadi kenapa kami memilih SMA Darul Fatah dan SMP Darul Fatah sebagai rujukan kami untuk membina akhlak mereka, akhlak yang akhlakul karimah yang bisa mereka tetap bawa nanti setelah mereka keluar dari Darul Fatah. Selain anak kami belajar ilmu dunia, yang utama dia mendapatkan ilmu akhirat, di mana untuk Qur'annya menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti kami menginginkan pergaulan anak kami menjadi terarah dan terkontrol karena dia tinggal di asrama. Saya mengenalkan anak saya di pondok berharap bahwa ilmu agama yang dia dapat lebih banyak daripada umum di saat usia rentan. Jadi yang belum pernah kita rasa, sapaan awalnya itu tuh luar biasa Darul Fatah, kekeluargaannya. Jadi memang kalau soal kekeluargaan kayak di mana-mana itu hanya yang formalitas atau yang penting karena ada mau pendaftaran. Kalau di Darul Fatah itu luar biasa, kehangatan keluargaan, keharmonisan itu udah langsung dapat sapaannya kena di hati. Gimana mau hasilnya juga anak-anak akhirnya ya sudah, udah pengen klik di situ. Ya Allah, bismillah ya Bu, mudah-mudahan abang lulus, mudah-mudahan kakak lulus di sini. Itu awal-awalnya semuanya. Kenapa memilih sekolah Quran Darul Fatah? Di mana lagi di situ? Yang menjadi motivasi besarnya buat kami yaitu tadi yang motonya sekolah Quran Darul Fatah di situ dengan prinsipnya apa, berakhlak mulia, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Sedangkan kalau yang kita lihat dari sekolah-sekolah yang lain itu biasanya sekolah-sekolah Quran itu selalu yang kita utamakan jumlah juz yang targetan juznya, targetan hafalannya. Kalau di sekolah Quran Darul Fatah kami rasa yang pertama itu akhlak. Cocok banget gitu kan ya, memang kegiatan kita sehari-hari itu didahulukan adalah akhlak yang pertama ya. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang mulia, barulah kita ambil tujuan kita hafiz atau hafizahnya, yang kemudian menjadilah anak yang cerdas, yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dari apa yang kami lihat pada saat mengunjungi atau mengantar anak kami, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, guru-guru atau abi-abi di sekolah Quran Darul Fatah, khususnya yang boarding school, sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Manakala pada saat kami menghantarkan anak kami pulang lagi ke pondok, itu pihak sekolahan mewajibkan untuk melakukan rapid test kepada seluruh santri, termasuk anak kami. Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan rapid test semua santri dinyatakan tidak reaktif, dan alhamdulillah sampai saat ini pun semua baik-baik saja di pondok pesantren boarding school sekolah Quran Darul Fatah, dimana selain kepada santrinya melakukan rapid test, itu benar-benar melakukan sterilisasi pada saat kita memasuki gerbang sekolah atau gerbang pondok. Barang bawaan semuanya disterilisasikan. Begitu juga kita yang mengantarkan juga wajib menjalankan protokol kesehatan, harus menggunakan masker atau umi-uminya menggunakan cadar, dan harus mencuci tangan dulu sebelum masuki gerbang sekolah. Saya rasa sudah lebih dari cukup, sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk sekolah Quran boarding school khususnya Darul Fatah. Dalam proses belajarnya tetap intensif sama dengan di sekolah, dari pagi sampai sore jam 3 sama proses pembelajarannya. Ini patut saya sangat menghargai sekali ya, dengan walaupun belajar di rumah tapi anak-anak tetap dipacu untuk terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, terus berinteraksi dengan guru-gurunya. Itu sangat terjaga sekali. Walaupun
kendalanya ya begitu. Jadi anak-anak kurang kadang-kadang nggak fokus ya, karena tidak ada gurunya. Jadi gurunya jauh, dia berada di rumah, mungkin itu saja. Tapi dalam proses pembelajarannya saya lihat bisa berjalan dengan baik karena masih terus intensif interaksi antara guru dan siswa itu masih terus intensif. Adapun selama kurang lebih 3 bulan Ananda sekolah di Sekolah Quran Darul Fatah, yang saya amati dan saya rasakan bahwa perubahannya Ananda lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, Ananda juga lebih santun dalam berkata, sopan terhadap orang tua, dan masih banyak lainnya. Pencapaiannya mungkin bagi kami orang tua